wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Nah, sebelum saya masuk ke videonya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Melinia Tri Ayu. Panggil saja Meli dengan NIM A1D118174. Saya dari R005 semester 4 dari PGSD Universitas Jambi. Nah, langsung saja ya. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi bagi berbagai aspek kehidupan. Seperti yang kita tahu, perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Nah, ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Begitu pula ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama dari bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi di bagian manapun melalui internet. Nah, yang kedua itu kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah yang kita rasakan seperti saat ini. Adapun dampak negatifnya, yaitu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Nah, kecemasan teknologi selain itu ada juga kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Yang selanjutnya itu dalam bidang ekonomi dan industri. Dampak positif di sini pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi. Yang dampak negatifnya ditimbulkan terjadinya pengangguran, sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang sangat ketat. Selanjutnya itu ada bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Dampak negatif di sini merosotnya moral di kalangan remaja. Kenakalan remaja semakin meningkat. Yang selanjutnya ini ada di bidang pendidikan. Dampak positif di sini munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dampak negatif di sini, yang pertama kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang kedua, penyalahgunaan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di dalam bidang politik adapun dampaknya yang pertama dampak positif. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan kekuasaan. Yang kedua, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Selanjutnya itu tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama ada teknologi tinggi atau high stage. Yang pertama itu teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, komputer, laser, bioteknologi, satelit, komunikasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada teknologi media. Di sini teknologi media adalah tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan tidak memerlukan pengetahuan baru karena telah bersifat rutin. Baik, yang selanjutnya itu ada teknologi tepat guna. Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat karya. Nah, selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Primer, yang pertama itu ada sandang. Penyediaan pakaian dengan teknologi, maka pakaian berkembang dengan pesat seperti pakaian olahraga, kerja, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pangan, penyediaan bahan makanan seperti memperluas lahan pertanian. Yang selanjutnya itu ada papan,
Penyediaan alat bangunan seperti atap, sekarang sudah ada atap genteng. Nah, yang selanjutnya itu ada sekunder. Kebutuhan sekunder manusia timbul setelah kebutuhan primernya terpenuhi, terutama kebutuhan akibat manusia makin memerlukan hubungan dengan manusia lain. Antara lain diperlukan industri untuk memenuhi kebutuhan manusia secara massal. Yang selanjutnya ada transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan selanjutnya ada komunikasi, diperlukan untuk hubungan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya. Yang selanjutnya ada kesehatan, yang makin terjamin, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari presentasi saya hari ini tentang perkembangan iptek bagi berbagai aspek kehidupan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.